Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hey yo, what's up the people of the world? Welcome back to me, Muhammad Tiga Arfani as Justin Bro. Ya, pada kesempatan kali ini, kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Muhammad Tiga Arfani, dan kawan saya, Sheila Safira Mahardika, berkesempatan untuk mempresentasikan mengenai peran atau pengaruh Mesir di kawasan Timur Tengah. Dan saya sendiri kebagian soal sejarah Mesir itu sendiri. Jadi langsung aja. Ya, Mesir adalah negara yang merdeka dari Inggris. Dan saat di bawah kekuasaan Inggris yang berlangsung dari tahun 1882, saat wilayah tersebut diduduki oleh pasukan Inggris saat perang Inggris Mesir sampai tahun 1956, saat pasukan Inggris terakhir menarik diri sejalan dengan perjanjian Inggris Mesir tahun 1954 setelah krisis Suez. Dan Mesir sendiri itu merdeka tahun 1922. Nah, sejarah Mesir modern secara umum memang mirip dengan yang terjadi di Turki, khususnya mengenai evolusi struktur dan budaya politik. Nah, Mesir modern ini sering mengalami pergulatan politik yang berkepanjangan dan bertahap sampai dengan saat ini. Terhitung sudah 3 kali terjadi revolusi di Mesir yang didasarkan oleh ketidakstabilan pemerintahan dan politik Mesir. Yang pertama, ada revolusi yang terjadi pada tahun 1919. Revolusi tersebut terkait dengan penempatan pasukan-pasukan militer Inggris di Mesir, khususnya di sekitar terusan Suez, dan pada saat itu pemerintahan dipegang oleh Muhammad Ali. Lalu yang kedua, Revolusi Mesir 23 Juli. Revolusi Mesir 23 Juli 1952 yang dipimpin oleh Gamal Abdul Nasser yang berusaha untuk menumbangkan kekuasaan Raja Farouk dan penguasaan Inggris di Mesir. Dominasi kekuatan yang menggerakkan revolusi Mesir 23 Juli ini berasal dari gerakan Free Officer atau perwira bebas dan gerakan Ikhwanul Muslimin. Revolusi ini juga sekaligus menandai berakhirnya pemerintahan monarki di Mesir dan beralih menjadi negara republik yang syarat akan modernisme. Nah, lalu yang ketiga ada revolusi yang dilakukan untuk menggulingkan Presiden Hosni Mubarak, yakni pada tahun 2011. Dan uniknya, sebenarnya revolusi ini berawal dari diskusi ringan yang dilakukan oleh pengguna sosial media seperti Facebook dan Twitter, dan berlanjut menjadi demonstrasi yang berskala besar. Nah, dan kami menarik untuk membahas soal revolusi Mesir yang 23 Juli 1952. Nah, Revolusi 1952 itu merupakan peristiwa yang sangat memberikan dampak signifikan untuk kehidupan Mesir, baik dari segi politik, ekonomi, militer, dan pemerintahan, terutama di bidang pemerintahan sih. Karena di revolusi ini mengubah wajah dan arah perpolitikan Mesir yang semula dari merupakan negara menggunakan sistem monarki parlementer kemudian berubah menjadi republik demokrasi. Apa sih perbedaannya sebelum dan sesudah revolusi Mesir Juli 1952 ini? Nah, kondisi Mesir sebelum revolusi 1952 ini, awalnya rakyat menyambut pemerintahan Raja Farouk dengan sorak-sorai. Hal ini dikarenakan rakyat sudah lemas dengan pemerintahan diktator Raja Fuad yang sebelumnya, dan munculnya Raja Farouk di pemerintahan Mesir awalnya dianggap sebagai rahmat yang turun dari langit untuk menolong Mesir. Nama Raja Farouk kemudian menjadi sangat populer di masyarakat dan menjadi kebanggaan tersendiri oleh rakyatnya. Nah, tapi pemerintahan Mesir di bawah Raja Farouk justru mengalami kemerosotan dalam berbagai bidang. Hampir di segala bidang kehidupan Mesir mengalami degradasi yang cukup signifikan. Keadaan chaos tersebut
menimbulkan banyaknya kerusuhan dalam masyarakat Mesir yang berupa penjarahan, perampokan, perselisihan antar kelompok, dan banyak tuntukan perubahan yang harus dilakukan oleh Mesir. Itu membuat Gamal Abdul Nasser dan pengikutnya berpikir lama. Melalui kemampuannya, Nasser berusaha melakukan koordinasi dan menemukan jawaban atas kesulitan yang dialami oleh bangsa Mesir secara hati-hati tanpa menyakiti pihak lain. Nah, setelah Raja Farouk itu lengser, lalu bergantilah, yakni masa pasca Revolusi Mesir 1952. Oke, kemudian saya akan menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan politik Mesir yang mempengaruhi politik di kawasan Timur Tengah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kebijakan politik dari Presiden Gamal Abdul Nasir. Nah, Presiden Gamal Abdul Nasir ini pada awal pemerintahannya, dia membawa sebuah gagasan atau sebuah ide yang cukup berani dan juga cukup berambisi, yaitu dengan menasionalisasi Arab. Jadi Presiden Gamal Abdul Nasir ini ingin menasionalisasi Arab. Nah, tujuan dari nasionalisasi ini adalah untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh Barat di Timur Tengah. Kemudian untuk melancarkan visinya menasionalisasi Arab ini, dia mengambil kebijakan dengan menasionalisasi terusan Suez. Kemudian bukan hanya itu saja, selain menasionalisasi terusan Suez, Presiden Gamal Abdul Nasir ini juga menutup terusan untuk kapal-kapal Israel yang akan masuk. Ya, tentu saja keputusan-keputusan yang diambil oleh Presiden Gamal Abdul Nasir ini menjadi sebuah polemik atau menjadi sebuah pro kontra di kawasan Timur Tengah itu sendiri. Bukan cuma di kawasan Timur Tengah, tetapi kebijakan ini juga berpengaruh terhadap negara-negara yang memang memiliki kepentingan di terusan Suez tersebut, seperti Inggris dan juga Prancis. Nah, dengan adanya peristiwa nasionalisasi terusan Suez ini, maka menandai adanya perubahan hubungan pula antara negara Arab, Mesir, Israel, dan juga orang-orang yang berkepentingan, termasuk salah satunya juga negara superpower Amerika, yang mana Amerika kan mendukung Israel. Dari sini, konflik Arab-Israel tersebut berubah bentuk dari yang awalnya hanyalah konflik perbatasan, maka sekarang menjadi konflik kekuasaan dan juga hegemoni negara. Kemudian yang kedua adalah kebijakan dari Presiden Anwar Sadat. Presiden Anwar Sadat ini merupakan salah satu pimpinan Mesir yang menjabat mulai dari tahun 1970 sampai 1981. Pada awal pemerintahannya, Presiden Anwar Sadat memberlakukan kebijakan pintu terbuka, yang mana kebijakan tersebut merupakan awal mula dari liberalisasi ekonomi di Mesir itu sendiri. Bukan hanya itu saja, akan tetapi ada salah satu kebijakan luar negeri Anwar Sadat yang lumayan menimbulkan polemik juga di kawasan Timur Tengah, yaitu adalah kebijakannya berdamai dengan Israel setelah beberapa waktu berperang. Presiden Anwar Sadat dengan Israel menandatangani sebuah perjanjian, yaitu perjanjian bernama Camp David. Perjanjian Camp David ini salah satunya juga diprakarsai oleh Amerika Serikat. Dengan adanya perjanjian ini tentu saja menimbulkan pro kontra di kawasan Timur Tengah. Karena seperti yang kita tahu, hampir mayoritas negara-negara di kawasan Timur Tengah itu membela Palestina, sedangkan yang dilakukan oleh Presiden Anwar Sadat ini malah berdamai dengan Israel yang notabene adalah musuh dari Palestina. Nah, akibat dari kebijakan yang diambil oleh Presiden Anwar Sadat ini, maka Mesir dikeluarkan dari Liga Arab. Kemudian, selanjutnya adalah Presiden Muhammad Mursi. Presiden Muhammad Mursi ini merupakan presiden pertama yang dipilih secara demokratis dan juga berasal dari golongan sipil. Presiden Muhammad Mursi ini berasal dari Ikhwanul Muslimin. Presiden Muhammad Mursi ini terpilih menjadi presiden pada tahun 2012. Kepemimpinan dari Presiden Muhammad Mursi ini membawa Mesir ke arah perpolitikan yang baru. Jadi, Presiden Muhammad Mursi ini membawa perpolitikan Mesir ke arah yang lebih Islamis dan juga sipil.
Karena seperti yang kita ketahui, presiden sebelum Muhammad Mursi ini mayoritas mereka berasal dari kemiliteran. Kemudian mengenai kebijakan yang diambil oleh Presiden Muhammad Mursi ini lebih mementingkan ke arah Timur Tengah dan juga Afrika. Jadi tidak seperti kepemimpinan presiden-presiden sebelumnya yang tunduk kepada Barat, maka Presiden Mursi ini lebih memilih untuk mengarahkan perpolitikannya di kawasan Timur Tengah dan juga Afrika. Presiden Mursi ini lebih memilih memulai kebijakannya dengan menjalin kerjasama di kawasan Timur Tengah dan juga Afrika. Seperti yang kita tahu, Presiden Anwar Sadat lebih memilih bekerja sama atau berdamai dengan Israel yang mengakibatkan renggangnya hubungan antara Mesir dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah. Maka dengan ini Presiden Mursi mencoba untuk mengembalikan hubungan Mesir dengan kawasan negara-negara di kawasan Timur Tengah dan juga Afrika. Mengenai kebijakan kepada Amerika Serikat dan Israel sendiri, Presiden Mursi lebih memilih tidak berhubungan secara intens dengan kedua negara tersebut. Akan tetapi sangat disayangkan karena Presiden Mursi ini menjabat tidak terlalu lama, karena beliau mendapatkan protes akibat dari kebijakan dalam negerinya yang dianggap otoriter oleh masyarakat.